Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fira Madani, NIM 64191027, kelas 644B27, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Bina Sarjana Informatika, cabang BSD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep penerimaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, mata kuliah Ekonomi Manajerial, pertemuan kedua. Pertama kali saya akan membahas tentang permintaan. Permintaan di sini saya bagi menjadi 5, yaitu teori permintaan, fungsi permintaan, daftar permintaan, hukum permintaan, dan yang terakhir kurva permintaan. Yang pertama kita akan masuk ke teori permintaan. Permintaan atau demand adalah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi permintaan. Fungsi-fungsi permintaan di sini dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga corak distribusi terhadap masyarakat. Yang keempat cita rasa masyarakat. Yang kelima jumlah penduduk. Dan yang keenam adalah ramalan mengenai keadaan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada hukum permintaan. Hukum permintaan adalah suatu kaidah yang menjelaskan tentang hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa. Artinya, jika harga naik, maka barang yang diminta akan turun. Daftar permintaan. Daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberikan gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar komparatif dan seringkali digabungkan dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium atau saat jumlah penawaran dan penerimaan sama. Di sini ada contoh gambar kurva permintaan. Selanjutnya kita masuk ke penawaran. Penawaran saya bagi lagi menjadi 5. Yang pertama teori penawaran, fungsi-fungsi penawaran, daftar penawaran, hukum penawaran, dan kurva penawaran. Sekarang kita masuk ke teori penawaran. Penawaran adalah hubungan antara harga dan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Berbeda dengan teori pembelian, karena di teori penawaran ini kita menempatkan diri sebagai penjual atau produsen. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga, barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini dibentuk persamaan matematika yang didapatkan dari dua atau lebih data memperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut suatu waktu. Next, kita akan masuk ke hukum penawaran. Hukum penawaran adalah prinsip fundamental dari teori ekonomi yang menyatakan bahwa dengan menjaga faktor-faktor lain tetap konstan, kenaikan harga akan menghasilkan peningkatan kuantitas yang ditawarkan. Selanjutnya ada data penawaran. Data penawaran adalah jumlah harga dan barang yang ditawarkan. Selanjutnya ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah gambaran yang menggambarkan penawaran. Kurva penawaran diambil dari titik-titik yang menghubungkan harga dan jumlah barang yang ditawarkan yang ada dalam daftar penawaran. Kurva penawaran kemiringannya akan naik karena hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Di sini ada contoh gambar grafik kurva penawaran. Selanjutnya kita masuk ke keseimbangan. Keseimbangan di sini saya bagi menjadi 3, yaitu teori keseimbangan, hukum keseimbangan, dan yang terakhir rumus dan contoh soal keseimbangan. Pertama kita akan masuk ke teori keseimbangan atau equity theory yang dikemukakan oleh John Stage Adam, seorang psikolog kerja dan perilaku pada tahun 1963. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perilaku yang adil dan sebanding.
berhubungan dengan kepuasan rasional dalam hal persepsi distribusi yang adil atau tidak adil dari sumber daya dalam hubungan internasional. Ada tambahan materi yaitu 3 cara menentukan keadaan keseimbangan. Yang pertama, dengan contoh menggunakan angka. Yang kedua, dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, menentukan secara matematik. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum keseimbangan. Terjadinya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dan penawaran. Apabila permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga pada suatu produk akan naik. Namun, jika penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga barang akan turun. Selanjutnya, ada rumus menentukan keseimbangan secara matematik. Bentuk umum persamaan permintaan dan penawaran, persamaan permintaan QD sama dengan C dikurang DP. Persamaan penawaran QS sama dengan min M plus NP. Selanjutnya masuk ke contoh soal perhitungannya. Andaikan persamaan permintaan karet alam di suatu kampung adalah QD sama dengan 13.000 min P dan penawarannya QS sama dengan min 2.000 plus 2P, berapa harga karet alam yang dan kuantitas karet yang diperjualbelikan? Masuk ke QD sama dengan QS, 13.000 min P sama dengan min 2.000 ditambah 2P. 3P sama dengan 15.000, P sama dengan 5.000. Maka tingkat harga ekuilibrium adalah Rp5.000. Lanjut, QD sama dengan 13.000 min 5.000 sama dengan 8.000 kg. QS sama dengan min 2.000 plus 2 dikali 5.000 sama dengan 8.000 kg. Nah, itu dia tadi penjelasan sedikit dari saya tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.